Lu pengen mulai bisnis tapi bingung mulai dari mana? Modal enggak ada, takut gagal, enggak tahu harus jualan apa, atau malah kebentuk mindset, lah, gua kan bukan orang kaya. Tenang bro, lu enggak sendiri. Banyak orang punya problem yang sama, pengen sukses dalam bisnis, tapi bingung gimana caranya. Di konten ini gue bakal bongkar 8 cara orang kaya memulai bisnis dari nol yang bikin mereka bisa cepat sukses. Gak pakai ribet, gak perlu tunggu modal gede. Dan yang pasti, lo nggak akan buang waktu buat hal yang sia-sia. Jadi kalau serius pengen rubah nasib dan pengen tahu rahasia orang kaya dalam membangun bisnis, dengerin sampai habis ya. Siap-siap deh, bisa jadi ini titik balik buat akhirnya mulai jalanin bisnis yang benar-benar menghasilkan. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe. Karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lu hadapi saat ini. Let's get started. 8 cara orang kaya memulai bisnis dari nol. Yang pertama, nggak cari ide brilian, tapi cari masalah yang gede. Hal pertama yang biasanya dilakuin orang buat memulai bisnis adalah nyari ide bisnis apa. Biasanya orang bakalan berusaha nyari ide bisnis baru yang brilian. Pokoknya yang out of the box. Sesuatu yang belum pernah kepikiran sama orang lain. Widih. Padahal kenyataannya, orang kaya justru nggak sibuk nyari ide out of the box yang keren-keren gitu. Mereka lebih fokus buat nyari masalah yang gede dan urgent banget buat banyak orang. Karena kalau ada masalah besar yang belum ada solusinya, itu peluang bisnis yang bagus banget. Intinya, semakin gede masalahnya, semakin banyak orang yang butuh solusinya, dan semakin besar juga duit yang bisa dihasilin. Misalnya gini, dulu banyak orang ribet banget kalau mau pesan ojek atau taksi. Harus nunggu di pinggir jalan, susah dapat kendaraan pas hujan atau jam sibuk. Nah, masalah ini kan gede banget, dan semua orang ngalaminnya. Dari sini lahir Gojek dan Grab yang nyediain solusi simpel. Cukup klik di aplikasi, driver datang jemput, terus beres. Gak perlu ide revolusioner. Cukup jawab masalah yang udah ada di sekitar dengan solusi yang lebih gampang dan efisien. Dan boom! Bisnis mereka sekarang miliaran dolar. Kalau mau mulai bisnis dari nol, stop mikirin harus punya ide yang jenius atau unik banget. Mending mulai dengan observasi, cari tahu masalah apa yang sering banget dikeluhin orang di sekitar. Bisa dari pengalaman lu sendiri, dari teman-teman, keluarga, atau bahkan lihat tren di media sosial. Setelah nemu masalah yang gede dan nyata, tinggal pikirin solusinya. Mungkin lo bisa bikin jasa, produk, atau sistem yang bisa nyelesain masalah itu dengan lebih gampang, lebih murah, dan lebih cepat dari yang sudah ada. Langkah berikutnya, ya uji dulu solusi itu. Jangan keburu mikir gede-gede dulu. Coba jual ke orang-orang terdekat. Lihat respons mereka gimana. Kalau mereka antusias dan mereka rela bayar buat solusi tersebut, berarti lo udah nemu sesuatu yang punya potensi. Dari sini tinggal kembangin dan cari cara buat ngembangin bisnis biar makin gede. Kuncinya adalah jangan stuck di teori doang. Langsung action. Karena bisnis itu kayak game, makin sering lo main, makin jago lo melihat peluang. Jadi bro, berhenti buang waktu nyari ide brilian yang gak jelas bakal laku atau enggak. Mending cari masalah di sekitar, terus kasih solusi yang simple tapi efektif. Gimana bro? Udah siap action? Yang kedua, jangan cuma jual produk, jual value yang emosional. Kalau lo cuma jual produk doang, susah buat kaya. Kenapa kayak gitu? Well, karena yang namanya produk itu gampang banget ditiru sama orang. Misalnya, let's say lo jualan kaos. Nah, orang lain juga bisa jual kaos. Atau lo jualan kopi, di sebelah mungkin ada yang jual kopi juga. Nah, yang bisa bikin beda itu bukan produknya, tapi value emosional yang kita tawarin ke pelanggan. Orang gak beli barang cuma karena butuh, tapi juga karena mereka pengen ngerasain sesuatu, kayak ngerasa keren, percaya diri, aman, eksklusif, atau bahkan nostalgia. Inilah rahasia orang kaya. Mereka nggak jual produk, mereka jual perasaan yang bikin orang nggak bisa nolak. Coba deh lihat Apple. Mereka nggak sekedar jualan HP, tapi jual status dan rasa eksklusif. Makanya banyak orang yang rela bayar lebih mahal buat beli iPhone, padahal speknya nggak jauh beda sama HP lain yang lebih murah. Tapi karena Apple berhasil bikin branding yang bikin orang ngerasa keren dan elegan kalau pakai produk mereka, orang jadi loyal dan terus beli meskipun harganya selangit. Contoh lain misalnya Starbucks. Mereka nggak jualan kopi doang, tapi jual experience.
Lo bukan cuma beli secangkir kopi, tapi lo beli gaya hidup. Suasana nyaman, tempat buat kerja atau nongkrong kekinian yang bikin lo merasa lebih produktif dan ngerasa kaya kelas atas gitu loh. Jadi saat mulai bisnis dari nol, kita harus mikir bukan cuma apa yang dijual, tapi gimana bikin pelanggan ngerasa spesial pas mereka beli produk kita. Bisa jadi dari cara kita nge-branding, packaging yang keren, customer service yang bikin mereka ngerasa dihargai, atau storytelling yang kuat. Mulai dengan riset siapa target market dan emosi apa yang mereka cari. Bisa riset dari obrolan di media sosial, review produk sejenis, atau bahkan tanya langsung ke calon pelanggan. Setelah itu, buat brand kita punya cerita yang relate sama mereka. Kalau kita misalnya jualan baju nih, jangan cuma jual kain, tapi jual lifestyle. Kalau misalnya let's say jual makanan sehat, jangan cuma jual menu diet, tapi jual impian hidup lebih panjang buat nemenin anak cucu. Semakin kuat emosinya, semakin banyak orang yang bakal nyambung dan jadi pelanggan setia. Make sense kan ya? Yang ketiga, nggak takut mahal tapi takut murahan. Banyak orang takut jualan mahal karena mikirannya nanti nggak ada yang beli. Padahal, yang bikin bisnis sukses itu bukan soal murahnya harga, tapi seberapa worth it barang atau jasa itu di mata pelanggan. Orang kaya nggak takut jual mahal, tapi takut kalau produk mereka kelihatan murahan. Soalnya kalau kelihatan murahan, orang jadi nggak percaya, nggak tertarik, dan ujung-ujungnya malas buat beli. Coba perhatiin deh, brand-brand gede kayak Apple, Louis Vuitton, atau bahkan Starbucks. Barang-barang mereka kan mahal-mahal tuh. Tapi orang tetap ngantri buat beli. Kenapa kayak gitu? Well, karena yang mereka jual bukan cuma produk, tapi prestige, kualitas, dan experience. Harga mahal itu bikin produk kelihatan eksklusif, premium, dan lebih dihargai. Justru kalau harganya terlalu murah, orang malah mikir ada yang nggak beres, entah itu kualitas yang jelek, nggak tahan lama, atau nggak punya value lebih. Makanya bisnis yang sukses itu bukan yang paling murah, tapi yang paling worth it di mata pelanggan. Kalau mau mulai bisnis dari nol, jangan keburu mikir harus banting harga biar laku. Fokus dulu ke kualitas dan branding. Bikin produk lo punya kesan premium, entah itu dari kemasan, pelayanan, atau bahan cara ngepromosinya. Contohnya gini, kalau lo jualan kue, jangan asal jualan kayak pedagang biasa. Kasih storytelling yang bikin kue lo kelihatan eksklusif. Misalnya nih, resep turun-temurun dari nenek gua yang cuman pakai bahan premium. Begitu orang ngeliat usaha dan kualitas yang lo tawarin, mereka nggak bakal mikirin harga, tapi mikirin gua harus coba ini. Lo juga perlu cari segmen yang lebih menghargai kualitas. Jangan asal jual ke semua orang, tapi targetin mereka yang benar-benar nyari produk berkualitas dan rela bayar lebih buat itu. Terus berani pasang harga yang sesuai sama kualitas produk lo. Ibaratnya ada harga, ada kualitas. Gimana bro, masuk akal kan? Yang keempat, gagal di atas kertas dulu, baru jalanin. Ada banyak penyebab kenapa sebuah bisnis bisa gagal. Salah satunya adalah karena asal jalan tanpa rencana. Beda banget sama strategi orang kaya. Nah, sebelum memulai bisnis, orang kaya gagal dulu di atas kertas. Maksudnya gimana tuh gagal di atas kertas? Well, jadi gini, sebelum memulai sebuah bisnis, orang kaya bakalan ngecek semua kemungkinan kegagalan sebelum duit mereka beneran keluar. Jadi pas eksekusi, mereka udah siap tuh, nggak pakai tebak-tebakan, dan bisa ngurangin resiko rugi besar. Ini yang bikin mereka bisa sukses lebih cepat dibanding orang yang asal gas tanpa mikirin strategi. Coba bayangin, lo mau buka kafe misalnya. Kalau langsung buka tanpa mikirin konsep, target market, lokasi, modal, dan biaya operasional, ya siap-siap aja boncos. Tapi kalau lo gagal dulu di atas kertas, lo bisa tahu masalahnya sebelum beneran kejadian. Misalnya nih, lo bikin perhitungan biaya. Terus lo sadar kalau ternyata harga sewa ruko kegedean atau harga jual kopi lo terlalu murah buat nutup modal. Nah, lo bisa revisi dulu sebelum duit lo kebuang sia-sia. Inilah kenapa orang kaya selalu bikin simulasi bisnis dulu sebelum beneran ngejalanin bisnis tersebut. Kalau mau mulai bisnis dari nol, ambil waktu buat nyusun strategi.
cari tahu dulu apakah produk atau jasa lo beneran punya pasar. Bisa riset kecil-kecilan, tanya orang sekitar, atau lihat tren di media sosial. Terus hitung semua kemungkinan biaya dari produksi, pemasaran, sampai keuntungan yang realistis. Kalau di atas kertas aja udah kelihatan bakal rugi, ya berarti harus revisi. Jadi, jangan buru-buru eksekusi ya guys. Gagal di atas kertas itu jauh lebih murah dibanding gagal di dunia nyata. Setuju nggak nih? Yang kelima, nggak mulai sendiri, tapi cari partner bisnis. Kalau lo pikir orang kaya itu selalu mulai bisnis sendirian, lo salah besar. Justru mereka paham kalau jalan sendiri itu capek, lambat, dan lebih beresiko. Makanya mereka cari partner bisnis biar bisa bagi-bagi tugas, bagi-bagi modal, dan tanggung jawab. Ini cara paling cepat buat ngebangun bisnis dari nol tanpa harus nguras tenaga sendirian. Misalnya gini, let's say lo mau buka bisnis kuliner. Nah, kalau lo sendirian, lo harus mikirin semuanya dari modal, resep, branding, sampai pemasaran. Tapi kalau lo punya partner, misalnya nih, lo jago bikin makanan enak, dan temen lo jago marketing, ya tinggal bagi tugas aja. Lo fokus bikin produk yang mantap, sedangkan temen lo urus gimana cara jualannya. Bisnis jadi lebih cepat jalan karena dikerjakan bersama partner yang bisa diandalkan. Orang kaya ngerti banget kalau partner yang tepat bisa bikin bisnis berkembang berkali-kali lipat. Lihat aja Steve Jobs dan Steve Wozniak yang bareng-bareng bangun Apple. Jobs jago jualan, sedangkan Wozniak jago bikin produk. Kalau mereka jalan sendiri-sendiri nih, Apple mungkin gak bakal sebesar sekarang. Kuncinya bukan cuma punya ide, tapi punya orang yang bisa ngejalanin bareng dengan skill yang saling melengkapi. Sebagai start awal, lo tinggal cari orang yang punya visi yang sama, tapi keahlian yang berbeda. Jangan asal ngajak temen nongkrong, tapi cari yang benar-benar bisa bawa bisnis lo ke level berikutnya. Bisa dari komunitas bisnis, networking event, atau bahkan teman lama yang punya skill yang lo butuhin. Yang penting sebelum mulai, bikin kesepakatan yang jelas, biar nggak ada drama di tengah jalan. Gimana bro, udah siap cari partner bisnis yang sevisi? Yang keenam, nggak takut kompetitor, malah kerja sama bareng mereka. Banyak orang takut banget sama kompetitor. Padahal orang kaya malah mikir sebaliknya. Kenapa harus musuhan kalau bisa kerja sama? Nah, mindset ini yang bikin mereka makin cuan karena nggak ngabisin energi buat perang harga atau saingan mati-matian. Justru mereka cari cara gimana bisa kolaborasi biar sama-sama untung. Coba perhatiin deh, brand-brand gede kayak Nike sama Apple. Mereka kerjasama buat bikin Apple Watch yang bisa dipakai buat olahraga. Atau Gojek sama Tokopedia deh, yang akhirnya merger jadi satu grup raksasa. Mereka sadar daripada ribut-ribut, mending gabungin kekuatan biar makin gede pasarnya. Jadi daripada sibuk jatuhin bisnis lain, mending pikirin deh gimana bisa bikin deal yang menguntungkan kedua belah pihak. Kalau mau mulai bisnis dari nol, jangan takut kalau ada yang jualan barang atau jasa yang mirip. Justru lo bisa dekatin mereka, cari celah buat kerjasama. Misalnya nih, let's say lo jualan kopi, terus ada kue kekinian yang laku banget di daerah lo. Daripada saingan, lo bisa kerjasama buat bikin paket bundling kopi plus kue biar makin banyak yang beli. Ini bikin bisnis lo kelihatan lebih menarik dan ngebantu brand lo makin terkenal. Lo bisa mulai dari networking, yaitu kenalan sama pemilik bisnis lain di bidang yang sama atau yang berkaitan. Jangan gengsi buat ngobrol dan cari peluang kerjasama. Bisa mulai dari hal kecil, kayak barter promosi di media sosial atau bikin event bareng. Yang penting mindset lo harus diubah dulu. Kompetitor itu bukan musuh, tapi peluang buat berkembang lebih cepat. Makin banyak lo bangun hubungan dengan kompetitor, makin banyak kesempatan buat dapet pasar yang lebih luas. Orang kaya ngerti kalau kerjasama itu jauh lebih cuan daripada perang harga atau ribut-rebutan pelanggan. Lo pilih mana nih? Mau capek berperang atau cari jalan biar sama-sama naik level? Yang ketujuh, pakai uang orang, jangan uang sendiri. Kalau lo mikir buat memulai bisnis harus nunggu modal gede dulu, itu salah besar. Ternyata orang kaya nggak pakai uang mereka sendiri buat mulai bisnis, tapi mereka pakai uang orang lain. Wait, kok bisa? Well, jadi gini, orang kaya ngerti banget konsep pakai duit orang buat bikin duit sendiri. Contoh gampangnya gini, banyak pengusaha sukses yang mulai bisnis pakai dana investor. Lihat aja Gojek atau Tokopedia,
Mereka nggak pakai duit sendiri, tapi cari investor yang percaya sama ide mereka. Uangnya dipakai buat nembangin bisnis, dan pas sukses, nilainya berkali-kali lipat. Lo pasti sering dengar investor, bank, atau bahkan supplier yang bisa kasih lo barang dulu baru bayar belakangan. Nah, itu semua bisa jadi sumber dana buat bisnis lo. Misalnya nih, let's say lo mau buka bisnis fashion. Nah, daripada ngeluarin duit sendiri buat beli stok, kenapa nggak cari supplier yang bisa kasih sistem konsinyasi alias bayar setelah barang laku? Jadi lo nggak perlu keluar modal gede di awal, tapi tetap bisa jualan. Atau bisa juga lo ambil utang buat nembangin bisnis. Ini bukan berarti ngutang sembarangan, tapi ngerti gimana cara pakai leverage biar bisa jalan lebih cepat tanpa harus keluar modal sendiri. Caranya adalah lo tinggal cari peluang buat dapet modal dari luar. Bisa dari angel investor, venture capital, crowdfunding, supplier, atau bahkan pinjaman bank yang bunganya kecil. Yang penting jangan asal ambil duit tanpa tahu cara makainya. Pastikan duit itu benar-benar dipakai buat muterin bisnis, bukan buat hal-hal yang gak perlu. Orang kaya nggak takut ngutang, tapi mereka pintar pakai utang buat bikin duit lebih banyak. Gimana bro? Lo lebih milih pakai uang sendiri atau uang orang lain nih? Yang kedelapan, cari mentor yang udah pernah sukses di bisnis yang sama. Kalau mau sukses di bisnis, jangan sok jago pengen jalan sendiri. Orang kaya nggak bakalan buang waktu buat coba-coba sendiri, tapi mereka cari mentor yang udah pernah sukses di bisnis yang sama. Kenapa kayak gitu? Well, karena mentor bisa kasih lo shortcut biar nggak kena jebakan yang pernah mereka lewatin. Daripada lo buang waktu bertahun-tahun buat belajar dari kesalahan sendiri, mending langsung belajar dari kesalahan orang yang udah ngerasain jatuh bangunnya. Misalnya nih, lo mau bisnis kuliner. Nah, lo bisa cari orang yang udah punya restoran sukses dan belajar langsung dari mereka. Lo bisa tanya gimana cara mereka dapetin pelanggan pertama, ngatur harga, sampai ngelola karyawan. Dengan begitu, lo nggak bakal asal jalan dan bisa langsung terapin strategi yang udah terbukti berhasil. Orang kaya ngerti banget kalau belajar dari pengalaman orang lain itu lebih berharga daripada buru-buru terjun langsung. Mentor juga bisa kasih lo koneksi ke orang-orang yang bisa bantu bisnis lo berkembang lebih cepat. Lo bisa aja dapat akses ke supplier yang lebih murah, investor yang tertarik, atau pelanggan potensial gara-gara dikenalin sama mentor tersebut. Itu semua bisa ngasih lo keuntungan besar tanpa harus mulai dari nol sendirian. Buat dapetin mentor, lo bisa mulai dari komunitas bisnis, seminar, atau bahkan DM langsung orang yang lo kagumi di bisnis yang sama. Banyak orang sukses yang sebenarnya mau bantu kalau lo serius dan punya attitude yang benar. Jangan datang cuma buat minta-minta duit atau gratisan, tapi tunjukin kalau lo beneran mau belajar dan siap action. Well, itulah 8 cara orang kaya memulai bisnis dari nol. Apakah lo punya pengalaman gimana memulai bisnis dari nol? Kalau ada share ya, lo punya pendapat lain soal gimana orang kaya memulai usaha atau bisnis? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.